Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas jadi mengulang sedikit ayat 29, kemudian kita selesai nanti pada ayat 33. Mungkin bagi siapa yang bertugas untuk menayangkan slide-nya, silakan mulai ditayangkan. Selamat datang buat teman-teman semua, ada Alia Sofia, ada Dr. Desi, Ibu Dewi, ada 2 Dewi di sini, ya. Dari Suara, ya selamat bergabung teman-teman dari Suara yang insya Allah rajin me mengikuti acara kajian tafsir ini. Insya Allah mudah-mudahan manfaat ya buat kita semua, makin luas wawasan kita tentang Al-Quran dan kita makin bisa beramal sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Baik. Selanjutnya kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan ayat 29. Oke. Ayat 29 kita mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum fama syaa falyu'min wa ma syaa falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa yughatsu bima'in muhli sasyarabu wasa'at murtafaqa. Katakanlah kulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad bahwa al-haqqu yang kebenaran yang paling hakiki itu adalah mir rabbikum. Kebenaran dari Tuhan kamu sekalian. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang memeliharanya, Tuhan yang memberikan karunia-Nya, Tuhan yang memberikan rahmat-rahmat-Nya, Tuhan yang memberikan makan, memberikan minum, memberikan udara, memberikan banyak hal sekali buat manusia dan dialah yang paling tahu kebenaran. Kebenaran apa maksudnya? Kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang alam semesta, kebenaran tentang takdir, kebenaran tentang hakikat kehidupan. Ini semuanya kebenaran itu adalah dari Tuhan yang menciptakannya. Mohon maaf, silakan di slide-nya dibuka per slide ya. Kalau seperti ini kurang bisa terlihat oleh audiens. Selanjutnya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sesungguhnya barang siapa yang ingin ya syaa'a ingin beriman maka berimanlah, dan wa man syaa'a falyakfur, kalau dari barang siapa yang ingin kufur tidak mengimani tentang kebenaran ini, ya silahkan saja, tidak apa-apa. Ya, kenapa seperti ini? Karena sesungguhnya karunia Allah itu banyak sekali. Ya, manusia itu diberikan banyak sekali kesehatan, diberikan kepandaian, ya, diberikan kemampuan untuk menelaah dan memilih, ya. Dan di dalam Al-Quran disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kenapa? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sesungguhnya sudah jelas yang disebut dengan yang lurus dan sudah jelas apa yang disebut dengan al-ghoi atau sesuatu yang bengkok. Bagaimana operator bisa slide-nya bisa ditayangkan? Silakan masuk ke slideshow. Masuk ke slideshow. Masuk ke slideshow, nanti ada di situ ada ininya, ada pilihannya untuk bisa ditayangkan. Jadi manusia ini banyak sekali diberikan Allah banyak-banyak kenikmatan, ya.
dan bahkan hukum-hukum Allah terkait dengan Al-Qur'an, terkait dengan takdir bagaimana, hidup ini berjalan, semuanya itu adalah untuk keuntungan manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya manusia itu membaca Al-Qur'an, maka bacaannya itu menyehatkan dia. Bacaannya itu akan menggetarkan sel-sel tubuhnya, dia akan menjadi lebih sehat, dia akan tidak mudah pikun. Terus kemudian, kalau dia membaca Al-Qur'an, dia mendapatkan pahala yang sangat banyak. Atau apakah dia lancar atau tidak lancar membaca Al-Qur'an, dia tetap mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dan pahala ini nanti jatuhnya menjadi tabungan dia untuk bisa pertama di kehidupan dunia ini saja dia sudah akan sangat dibantu dengan tilawah ini, ya akan dimudahkan urusannya, akan dilapangkan rezekinya, diberikan kesembuhan. Nah, akan tetapi nanti di akhirat dia akan dapatkan, surga juga. Jadi artinya ketika seseorang beribadah pun maka dia mendapatkan untung dari ibadahnya itu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak untung apa-apa dengan ibadah manusia. Karena sebanyak apapun dia bersujud atau membaca Al-Qur'an, tidak akan pernah bisa memuliakan Allah lebih dari yang kadar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sudah maha mulia, maha tinggi, maha hebat, maha maha gagah, maha maha raja, ya. Jadi, kita bersujud pun tidak akan pernah bisa juga untuk meninggikan dia, karena dia memang sudah sangat tinggi. Ya, jadi sebetulnya kenikmatan itu buat manusia, makanya Allah berfirman di sini, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kalau kamu mau beriman boleh, kalau enggak apa-apa, gitu ya. Ibarat yang paling gampang itu begini, kalau misalnya ya, Allah menghidangkan di depan kita. Di depan kita tuh ada hidangan yang meja yang penuh dengan makanan, ya. Di situ ada bakso ya, ada, pizza, ada salad ya, ada steak, ada es, ada segala macam terhidang terhidang eee, di atas meja itu. Maka yang punya rumah, apakah dia harus memaksa ya seorang tamunya yang datang memaksa dia untuk makan makanan itu? Kayaknya enggak deh ya. Silahkan aja siapa, silahkan mangga, mau diambil yang mana, mau nggak diambil ada yang datang ke kondangan kemudian tidak makan karena buru-buru dia balik lagi untuk masuk ke kondangan yang lain, misalnya seperti itu. Dia nggak ambil makanan yang lezat-lezat, itu tidak apa-apa. Nah ini yang subhanallah ya, tabarakallah, jadi berkahnya daripada sistemnya Allah itu, sistem Allah itu, tidak memaksa karena, sudah qad tabayyana rusdu minal ghoi, sudah jelas bahwa itu kita mengikuti hukum-hukum Allah itu kita akan dapat untung yang banyak gitu loh. Jadi buat apa lagi perlu harus dipaksa gitu loh. Kalau dia nggak ngerti ya berarti dia kurang ilmu, berarti dia harus belajar lagi kan gitu ya. Jadi tidak perlu dipaksa ya. Beda beda dengan eee, jalan jalan kekufuran, jalan setan. Kalau jalan setan itu, kadang-kadang orang dipaksa gitu, dijebak, dipaksa untuk melakukan hal-hal yang buruk, supaya dia mau ikut dalam dalam sistem yang buruk itu gitu. Misalnya misalnya dengan sistem komunis, contoh aja sistem komunis, orang terpaksa harus mengikuti sistem yang seperti itu. Karena itu bukan sistemnya Allah, jadi mereka menggunakan kekerasan, pemaksaan. Akan tetapi kalau sistem dari Rasulullah SAW yang terjadi, maka ketika, eee, kemenangan itu datang, maka orang tuh berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah. Ya, ketika dia paham bahwa agama Allah itu membawa kebaikan buat kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat, maka orang berbondong-bondong untuk bisa masuk ke dalam agama Islam. Nah, itu bedanya sistemnya manusia dengan sistem Allah. Dan kalau misalnya ada yang memahami, dia akan masuk ke dalam sistem Allah itu dengan senang hati, ya. Karena itu semuanya adalah demi kebaikan dirinya sendiri, ya.
sebetulnya apapun man amila soliha falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Apabila seseorang itu beramal, maka itu, dia beramal untuk dirinya sendiri. Artinya beramal, dia dapat untung dari amalnya itu. Masya Allah ya, dia dapat untung dari amalnya itu. Jadi, apa namanya, buat apa harus dipaksa-paksa gitu. Ya, kalau misalkan orang merasa terpaksa ya karena dia biasanya tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti bahwa sistem Allah itu memang Benar. sesuatu yang bermanfaat buat dirinya di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, kemudian, nah ini kemarin yang kita belum terlalu membahas adalah bab selanjutnya dalam ayat yang sama. Di sini dibahas tentang Allah menceritakan tentang neraka ya. Inna a'tadna lidzalimina nara ahata bihim suradiquha. Inna sesungguhnya kami sudah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu naro. Di sini Allah mau ditahu kepada kita, hati-hati, di sana itu nanti ada neraka loh ya. Hati-hati ada neraka, maka kamu harus berbuat baik. Kalau tidak kamu akan merugikan diri kamu sendiri, ya. Nah, jadi ini kalau dibilang orang yang tidak paham tentang hakikat daripada kebenaran itu, biasanya bilang begini, "Ngapain sih Tuhan itu, buat neraka? Kan buat apa diciptakan terus dimasukin ke dalam neraka?" Gitu. Ya itu pikiran yang buruk gitu loh ya. Jadi, kalau misalnya di sini kalau buat orang yang beriman kalau disebutkan inna a'tadna lidzalimina nara, oh iya di sana itu ada nar, ada neraka di ujung daripada kehidupan kita, maka kita akan berhati-hati. Hei, di sebelah sana itu ada banjir, jangan lewat di situ. Jangan lewat di situ, lewat sini aja. Nah, kan begitu. Sebetulnya malah senang gitu. Oh, diingatkan bahwa betul bahwa ada neraka di ujung dari kehidupan kita ini. Lidzalimina, buat orang-orang yang zalim. Zalim itu adalah orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu orang yang zalim dan dia merugikan, kemudian dia merugikan gitu. Nah, tapi di sini sebetulnya kata zalim, adzalimina ini zalim ke siapa sih? Apakah manusia mampu mendolimi Allah? Apakah manusia mampu menzolimi Allah yang maha tinggi, yang kita tidak bisa menyentuhnya, yang kita tidak bisa melihatnya, yang dia menguasai kita dan dia punya semua kekuasaan ada di tangannya, dia adalah raja di raja, apakah kita mampu mendolimi Allah? Ada yang komen silakan masuk ke chat. Apakah kita mampu mendolimi Allah? Tidak. Loh, siapa yang sekarang yang didolimi kalau begitu? Kalau kita tidak mampu mendolimi Allah, maka siapa yang menjadi objek dari pendoliman ini? Yaitu tidak lain adalah dirinya sendiri. Ketika seseorang itu berbuat buruk, ya, man amila solihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha, ketika dia berbuat buruk, maka itu keburukan itu akan melingkupi dirinya. Ya. Ini adalah sistem takdir yang Allah berikan kepada kita, ini loh sistemnya, bahwa kita ini jangan berbuat buruk. Kalau kita berbuat kita akan kayak menggali lubang buat diri kita sendiri gitu, ya. Jadi, kemudian ahata bihim suradikuha, dan kemudian meliputilah ya, bihim dengan mereka itu diliputi maksudnya suradikuha, dengan dinding-dinding neraka. Ya, di dalam tafsir disebutkan bahwa ada yang memahami bahwa, suradikuha itu punya arti dinding, ada yang ahli tafsir mengatakan, eee, gejolak ya. Jadi ahata bihim suradikuha. Apakah berarti, apa namanya, dinding itu melingkupi ya, nar itu, ataukah bukan mempunyai arti bahwa, nar itu, neraka itu, bergejolak ya, di dalamnya itu bergejolak gitu. Baik, ini, yang berpendapat bahwa arti suradikuha itu adalah dinding-dindingnya,
dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Mohon maaf, ada sedikit gangguan ya di koneksinya Bunda. Halo, teman-teman. Rich dari bundanya. Oke. Kalau suara saya bisa diterima? Bisa. Oke. Berarti dari Bunda ya. Ya. Baik. Ada info apa nih tadi nih? Gimana? Ya, Kita isi. Boleh? Kita isi ya dengan murojaah sampai Bunda comeback. Siap. Baik, mulai dari 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila li kalimatih wa lan tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasyarabu wasa'at murtafaqo. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Ya, nampaknya sudah masuk ya, mangga. Alhamdulillah. Tadi nampaknya Bunda sudah mulai join lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bunda lagi pakai HP ya, buat ini aja, buat serap aja, ini laptopnya sedang ada sedikit masalah. Baik, kita bisa lanjut. Kita tadi sampai mana? Silakan ditayangkan. Ya, baik. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi di sini disebutkan dalam hadis ini bahwa neraka itu mempunyai 4 buah tembok, ya, mempunyai 4 tembok yang masing-masingnya
lebarnya itu, ketebalan dari tembok itu adalah perjalanan selama 40 tahun. 40 tahun perjalanan. Ini pun juga masih belum jelas tahunnya tahun Masehi, Hijriah, atau apakah tahun sesuai dengan yang di sana ya, di alam sana ya, yaumin kana fihi miqdaruhu khamsina alfasana, yang 1 tahun sama dengan 1 hari sama dengan 50.000 tahun ya. Jadi Masya Allah itu sangat betul-betul sangat tebal gitu ya temboknya itu gitu. Nah, terbayang jadi temboknya aja udah tebal ya, apalagi baik. Selanjutnya, kalau di dalam hadis yang yang di bawah ini kita lihat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya jahanam itu tiada ubahnya dengan lautan. Jadi saking luasnya neraka itu, maka ibarat seperti lautan. Oke. Saya sekarang kembali ke laptop. Oke, teman-teman. Oke, baik. Apakah teman-teman bisa mendengarkan saya? Bisa, Bunda. Bisa. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Baik, di sini disebutkan bahwa jahanam itu tiada ubahnya dengan lautan. Jadi saking luasnya ya, dan demikian dalamnya, penuh dengan relung-relung dan juga gelap ya. Kemudian ketika ditanyakan oleh sahabat kepada beliau, mengapa demikian? Maka kemudian Rasulullah SAW membaca firman-Nya, wa narun ahata bihim suradikuha, yang gejolaknya itu meliputi mereka. Ya. Jadi ini yang menjadikan para ahli tafsir mengatakan suradikuha itu bisa jadi bermakna gejolaknya atau bermakna dinding. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya demi Allah aku tidak akan memasukinya selama-lamanya. Aku tidak ingin memasuki neraka itu selama-lamanya. Atau selama aku hidup, tiada sepersikun darinya yang mengenai diriku. Jadi saking Rasul itu sangat tidak suka dengan neraka ini dan tahu betapa mengerikannya neraka ini, maka mendapat percikan dari neraka aja beliau sangatlah tidak menginginkannya. Kan di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan api dan api itu hanya satu daripada api itu diturunkan untuk dunia ini yang meliputi ya matahari, bintang-bintang itu semuanya adalah api di dunia ini, dan yang 99-nya lagi adalah ada di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Karena itu kita berdoa, ya Allah, ya Rabbi, jauhkanlah kita dari api neraka. Semoga Allah meridhoi kita dengan apa yang kita lakukan. Kita mempelajari ayat-ayat ini sedikit demi sedikit dengan istiqomah, dengan bersabar, dan ya Allah, semoga ini bisa menjadikan dinding antara diri kami dan keluarga kami dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan masih dalam ayat yang sama ya. Jadi di akhir daripada ayat 29 itu menceritakan tentang neraka. Wa iyastagitsu yughatsu bima ingkal muhli yaswil wujuh. Dan sungguh ketika yastagitsu mereka itu meminta yughatsu untuk diberikan bimain dengan air yang kal muhli, yang ibaratnya seperti al-muhl, yaswil wujuh, dan itu melelehkan wajah, melelehkan wajah-wajah mereka. Jadi orang-orang di dalam neraka itu, naudzubillahi min dzalik, mereka itu
haus ya kan pasti panas jadi mereka haus. Jadi mereka pengen minum dan ketika mereka minum itu mereka meminta untuk mendapatkan minuman. Tapi di dalam neraka itu airnya itu adalah kondisi airnya itu seperti al-muhl. Al-muhl itu kalau dari segi bahasa mencakup sifat seperti hitam, busuk, kasar dan panas. Jadi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa al-muhl itu artinya air yang kental seperti minyak goreng yang mendidih. Menurut Ibnu Abbas. Kalau Mujahid mengatakan al-muhl itu adalah seperti darah dan nanah. Ikrimah mengatakan sesuatu yang panasnya tidak terperikan. Yang lain mengatakan adalah sesuatu yang dilebur dengan api. Dan kalau Qatadah mengatakan bahwa ketika seseorang melebur sesuatu emas di dalam satu tungku kecil, maka setelah dia mencair dan berbuih, ini yang disebut dengan al-muhl. Jadi kelihatannya kalau dari deskripsi ini itu lebih dari derajat 100 derajat ya, jauh lebih panas daripada itu. Maka karena itu ketika mereka minum, sebelum minum uap panasnya saja sudah melelehkan wajah mereka. Naudzubillah min dzalik ya. Uap panasnya saja melelehkan wajah mereka wa tuqatti'u dan mereka memotong-motong panas itu motong-motong usus mereka. Di dalam surat Al-Muhammad ayat 15 bahwa panas daripada ini tuh sampai memotong-motong ya air neraka ini memotong-motong usus yang meminumnya. Bisa syarab dan itulah minuman yang buruk basaat murtafaqo dan tempat kembali yang sangat jelek yang sangat buruk ya. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Moga-moga kita jauhkan daripada neraka ini ya. Naudzubillahi min dzalik ya Allah. Baik, selanjutnya kita bahas. Nah, ini hubungannya dengan ayat 30. Jadi di ayat 29 disebutkan tentang nar atau neraka. Maka mulai dari ayat 30 Allah Subhanahu wa taala membahas tentang surga. Kalau teman-teman ada yang punya mesin googling, coba dilihat kata nar dan jannah itu mempunyai jumlah yang sama di dalam Al-Qur'an. Artinya di situ ada keadilan bahwa Allah itu sebetulnya Allah itu adil, menciptakan bahkan tersirat dalam kata-kata nar dan jannah, surga dan neraka itu di dalam Al-Qur'an itu mempunyai jumlah yang sama. Artinya tidak ini keadilan Allah salah satunya ada di situ. Sekarang silahkan yang mau beriman, silahkan yang mau kufur, silahkan ya. Nah, kalau di sini innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus sholihat dan mengerjakan amal-amal yang baik, inna lanudiu ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami lanudiu, kami tidak akan menyia-nyiakan apa yang mereka lakukan dan akan kami berikan ajar pahala man ahsana amala yang bagi orang-orang yang membaikkan amalnya ya. Ahsana ini kata ini kalau dijadikan isim fa'il itu muhsinun. Jadi apa yang disebut dengan man ahsana amala? Man ahsana amala itu artinya orang yang selalu menjadi lebih baik. Orang yang ketika dia berbuat baik, dia kan asal katanya hasuna ya, hasuna. Kemudian yang dipakai oleh Allah bukan hasuna tapi ahsana. Di situ ada peran aktif dari orang tersebut. Dia memerlukan satu perjuangan untuk bisa melakukan kebaikan itu. Jadi orang-orang inilah orang yang selalu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dia selalu perform gitu. Jadi nggak puas di posisinya aja. Dia selalu ingin menjadi lebih baik, ingin sedekahnya menjadi lebih baik, ingin sholatnya menjadi lebih baik, ingin baca Al-Quran menjadi lebih lancar, ingin baca Al-Qurannya menjadi lebih banyak, ingin hafalannya bertambah, ya, ingin menjadi orang yang lebih sabar, ingin menjadi orang yang lebih pemurah. Nah, itu yang disebut dengan muhsinun atau kalau di dalam kata kerjanya itu adalah ahsanah. Jadi itu yang Allah inginkan dari kita.
Selanjutnya kita lihat, jadi setelah Allah membahas tentang neraka, maka sekarang Allah membahas tentang surga. Dan yang juga sering terjadi, bahasan tentang surga itu jauh lebih banyak daripada bahasan tentang neraka. Maksudnya explanation, keterangannya. Seperti tadi ini ayat 29 ya separuh ayat. Tapi nanti kita lihat deskripsi tentang surga itu lebih banyak ya. Kalau nggak salah ini ayat 30, 31, 32, 3 ayat membahas tentang surga semuanya gitu. Jadi menunjukkan betapa Allah itu karunia-Nya itu lebih banyak daripada hukumannya. Ya, takdir daripada sistem takdir pada dunia ini kebaikannya tuh jauh lebih banyak berlimpah daripada keburukannya. Karena itu disebutnya dengan tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, jadi sungguh penuh keberkahan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, di sini menurut tafsir Al-Misbah dikatakan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ini artinya ayat ini artinya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya dan kemudian membuktikan keimanannya yang sesuai dengan tuntunan Allah, maka ya jadi ini ada dua hal. Selalu ada alladzina amanu wa amilus solihati. Enggak cukup seseorang berkata saya beriman tapi dia tidak beramal, tapi dia tidak menunjukkan perlu diberikan bukti bahwa seseorang itu adalah beriman. Dirinya adalah orang yang beriman. Maka dalam hal ini Allah tidak akan mensia-siakan amal soleh mereka dan mengajar dengan pahala yang banyak sekali. Mulai dari kehidupan di dunia ini sampai dengan di akhir lagi nanti dengan surga Jannatun Naim. Selanjutnya kita lihat ayat 31. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ulaika dan mereka itu adalah lahum, bagi mereka adalah jannah. Jannah jannatu ya artinya tuh jamak. Jadi surganya tuh banyak. Jadi nanti surga itu di akhirat nanti tuh surga itu tidak hanya satu tapi banyak ya. Aden. Nah, surga Adennya sendiri juga di sini apakah surga Aden? Ya, oke, saya bacakan dulu ya, artinya nanti kita bahas lebih ini. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai surga Aden yang mengalir di bawah sungai-sungai. Dan di dalam surga itu mereka diberi perhiasan, gelang emas, dan memakai pakaian hijau dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Mereka itu duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah, sofa-sofa yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Kita lihat bagaimana penjelasannya. Ya, jadi di dalam surga itu ada yang pernah disebutkan ya, ada yang membuat rangkuman nama-nama surga itu ada 8 ya, meskipun tidak berarti bahwa hanya ada 8 karena bisa jadi lebih daripada itu. Hanya Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'annya 8 ini ya. Jadi mereka itu dimasukkan dalam surga Aden. Surga Aden itu adalah salah satu dari nama surga. Di dalam surga ada banyak surga, ada surga Firdaus, ada surga Jannatun Naim, ada Jannatun Ma'wa, ada Jannatun Darussalam, ada beberapa nih ya. Jadi itu adalah nama surga ya. Dan kita lihat sekarang kita akan bahas sedikit surga Aden itu buat siapa? Kalau kita tahu buat siapa, maka kita mungkin bisa berusaha untuk menjadi orang-orang yang dimudahkan Allah untuk masuk ke dalam surga itu. Meskipun kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa membeli surga. Surga itu terlalu mahal untuk dibeli sama kita. Kita di dunia aja kita nggak mampu membeli emas permata intan berlian ya. Apalagi di surga kita punya rumah juga mungkin rumahnya sederhana. Tapi sebagus-bagus rumah di dunia maka tidak di surga jauh. Tidak ada suara ya?
Oke, mungkin saya lanjutkan dengan memakai HP, ya. Karena apakah bisa didengar? Bisa. Saya, alhamdulillah. Baik. Sekarang surga Aden itu untuk siapa? Ya. Surga Aden itu untuk siapa? Di sini kita lihat bahwa yang pertama, surga dalam surat At-Taubah disebutkan bahwa surga Aden ini dijanjikan kepada orang-orang yang mukmin, baik laki-laki maupun yang perempuan, ya. Dan mereka ada di surga Aden, yang di dalam surga ini sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan mereka mendapatkan tempat yang terbaik di situ, dan itu mendapatkan juga keridhaan dari Allah. Dan ini suatu keberuntungan yang sangat besar. Ya. Jadi dijanjikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Yang kedua, dijanjikan juga kepada orang yang mutakin. Siapakah orang mutakin? Orang mutakin itu adalah orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa. Yang bertakwa yaitu orang yang takut. Yang takut dalam arti dia berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau dalam sebuah hadis, bukan hadis ya, sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, beliau pernah berkata bahwa orang yang bertakwa itu dia itu berhati-hati, seperti halnya ibaratnya seseorang yang berjalan yang di depannya ada banyak duri dan juga batu-batu kerikil, dan dia berhati-hati meletakkan kakinya agar tidak terkena batu-batu dan kerikil itu atau duri-duri itu. Nah, ini ibarat orang yang bertakwa itu seperti itu. Oke. Sebentar, saya tutup dulu, ini kelihatannya ada masalah ya, sebentar ya. Sambil murojaah. Ya, nanti otomatis. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Jadi kedua, dia dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Jadi orang yang sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, dia berusaha ya untuk bisa tidak berbuat dosa dalam semua keputusannya. Ada sebuah cerita yang menarik ya. Saya akhir-akhir ini sedang mendengarkan atau melihat ya, mengikuti video dari kisahnya Sultan Sulaiman, yaitu seorang sultan dari generasi Utsmaniyah atau Ottoman ya, yang mereka itu ada berkuasanya di area di Turki. Beliau ini adalah salah satu dari, kalau tidak salah, 7 orang sultan dari Utsmaniyah yang berjaya ya. Dan beliau ini adalah pada saat kepemimpinan Sultan Sulaiman ini, dia menguasai 3 benua. Jadi dia sampai ke Hungaria, sampai ke Eropa juga, ke Italia, terus sempat ke Turki ya, jelas ya, Turki, kemudian ke Rusia, Azerbaijan, Serbia, kemudian ke Afrika Utara, juga Afrika yang di bawah lagi. Jadi Sultan Sulaiman ini termasuk kekuasaannya yang terbesar di dalam sejarah Islam. Dan setelah Sultan Sulaiman itu Utsmaniyah menjadi turun ya. Sultan Sulaiman itu lahirnya berkuasa 1522 sampai 1569 kalau nggak salah. Nah, itu beliau itu beliau itu adalah seorang sultan yang sangat soleh ya. Kekuasaannya besar, tapi dia sangat berhati-hati di dalam membuat keputusan. Sehingga dia tuh kalau ada satu hal yang dia harus memutuskan sesuatu, maka dia akan bertanya kepada ulama yang hidup pada masanya. Dan dia akan menunggu ulama itu untuk menjawab pertanyaannya sebelum dia melakukan keputusan. Sampai demikian beliau itu. Dan ketika beliau meninggal, beliau pernah berpesan,
nanti kalau saya meninggal, saya ingin dikuburkan bersama kotak ini. Setelah beliau wafat, maka para ulama melihat apa isi kotak itu. Ya, ternyata isinya adalah tulisan fatwa-fatwa ulama. Gitu. Ada sebagian yang dari ulama yang dia tuliskan, atau kalau tidak tuliskan fatwa itu, dan dia simpan di dalam kotak itu, dan kemudian dia ingin dikuburkan bersama kotak itu, tapi oleh para ulama tidak dikabulkan, tapi ditaruh di area makam, tapi tidak dimasukkan ke dalam kubur. Tapi intinya itu bahwa Sultan Sulaiman itu kenapa dia pengen untuk kotak itu bersamanya, karena dia takut dia sebagai seorang sultan, seorang yang sangat berkuasa di saat itu, dia takut berbuat salah, dan kalaupun dia berbuat salah, dia ingin membawa itu tuh fatwa-fatwa ulama itu, sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan kalau dia ditanya oleh Allah tentang keputusannya. Gitu. Mendengarkan hal ini, apa yang terjadi? Para ulamanya nangis semua. Jadi mereka bilang, ya kalau Sultan Sulaiman ini dia nanti bisa mempunyai hujah, ya sebentar. Kalau Sultan Sulaiman ini mempunyai hujah dengan atau referensi dari para ulama ini, sekarang kalau kita nanti gimana di akhirat nanti, kita berhujah kepada apa gitu. Nah, memang sih kalau yang ininya kan hujah untuk kita itu salah satunya adalah Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu adalah hujah. Ya, dalam doa penutup Quran disebutkan juga. Dan apa artinya hujah? Artinya bahwa Al-Qur'an ini nanti akan membela kita, yang menjadi bukti kenapa kita melakukan sesuatu. Kalau misalkan saya pernah ditanya misalkan kenapa tidak mau mengikuti misalnya misalnya harokah ini misalnya gitu, atau harokah itu gitu. Saya pernah karena saya ingin, kalaupun saya bergabung tuh saya ingin dengan harokah yang tidak menciptakan perpecahan. Sedangkan saat itu harokah-harokah yang ada itu lebih ke arah perpecahan. Jadi mengatakan bahwa harokah yang lebih baik, ya. Nah, kan Allah mengatakan hendaklah kamu wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Janganlah kamu hendaklah kamu berpegang pada Allah, tali Allah, pada Al-Qur'an. Kemudian ya. Kemudian apa namanya, dia ini Marina nih ngecat ini, dibikin saya jadinya jadi terdistraksi ya. Oke. Jadi sampai mana tadi? Marina, tolong Bunda, ini Bunda sampai mana tadi ngejelasinnya? Ayo, baru tadi mau ngumumin Bu. Kalau teman-teman Iya. tanya, boleh langsung tulis di sini. Oke, tadi sampai mana ya Bunda? Jadi kaget Marina juga. Iya, jadi Bundanya jadi terdistraksi. Mohon maaf Bunda. Sampai mana tadi? Tini, saya sampai mana tadi? Oh ya, Sultan Sulaiman ya. Jadi bagaimana akhirnya jadi Al-Qur'an itu adalah hujah. Jadi saat itu kenapa? Karena ada ayat ini, Ali Imran ayat 102. Saya tidak mau ikut andil dalam suatu proses perpecahan umat. Ya, jadi saya memilih untuk tidak bergabung misalnya kayak gitu. Nah, jadi ini menjadi hujah. Jadi karena itulah kita juga di dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya sih lebih memilih untuk sebelum kita ditanya oleh Allah nanti di akhirat nanti, coba tanya pada diri sendiri dulu, kalau saya melakukan ini kira-kira nanti kalau ditanya sama Allah saya bisa jawab apa gitu. Nah, itu menjadi lebih mudah nanti supaya lebih sedikit lebih mudah jawabnya di akhirat nanti ya, karena kita sudah mengeluarkan hujah kita gitu. Karena itulah kenapa juga kita diminta untuk paham Al-Qur'an, kita memahami apa yang ada di dalamnya, itu menjadi hujah buat kita gitu. Menjadi hujah buat kita bahwa ini loh, saya melakukan ini karena ayat ini. Saya melakukan ini karena ayat ini. Ya. Seperti ada ayat yang mengatakan bahwa idfa billati hiya ahsan.
kalau ada seseorang yang berbuat buruk kepadamu, maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Nah, itu ayat itu saya pegang, dan kalau saya melakukan sesuatu yang membuat orang lain bingung misalnya, saya pikir nggak apa-apalah orang lain bingung, tapi saya tahu jawabannya. Karena nanti di dalam, nanti di Yaumul Akhir saya akan mengatakan, saya melakukan ini karena saya mengamalkan ayat ini dan ayat ini, gitu. Oke, selanjutnya yaitu surga Aden ini juga bagi orang yang bersih, yaitu bersih apa? Bersih dari kekufuran dan kemaksiatan. Ya, selanjutnya, yuk kita lanjutkan. Ya. Kemudian kenikmatan apa saja yang ada di dalam surga Aden? Yang pertama diberikan perhiasan, pakaian dan perhiasan. Ada banyak ayat yang mendeskripsikan ini, ya misalnya di dalam surat dalam Al-Kahfi ayat 31 ini, maupun ada ayat yang lain, bahwa di dalam surga Aden itu diberikan maaf salah copy pastenya ya. Dari nanti yang bab diberikan pakaian dan perhiasan nanti kita lihat di dalam kelanjutan pada ayat ini. Dikumpulkan bersama keluarga. Jadi dalam surga Aden mereka yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, bapak-bapaknya maksudnya kakek, bapak, kakek, nenek gitu loh. Kakek sama ya ke atasnya lagi itu, dan istri-istrinya dan anak cucunya, dan malaikat masuk dari tempat mereka dari segala pintu, ya. Kemudian diberikan keuntungan yang besar ya, karena untung besar, karena orang masuk surga itu pertama kita nggak bisa membelinya, tapi kita diberikan oleh Allah, diberikan karunia. Kedua, bahkan orang-orang yang miskin pun mereka bisa membeli dalam tanda petik surga, artinya mendapatkan surga, bukan membeli surga, mendapatkan surga. Jadi adalah keuntungan yang sangat besar, ya. Eee, apa Tidak ada yang bisa lebih untung daripada hal ini ya. Sistem Allah itu memang menjadikan kita mendapatkan karunia-Nya itu berlimpah, berlimpah, berlimpah. Kemudian yang selanjutnya adalah surga Aden itu adalah tempat kembali yang baik ya. Di situ disebutkan bahwa mereka ada sofa-sofa, ada dipan-dipan, mereka bisa duduk-duduk ya. Ada banyak makanan, buah-buahan, minuman, dan ada bidadari-bidadari ya, dan ada juga wildan, yaitu laki-laki muda yang tidak pernah menua ya. Jadi pasangan-pasangan. Ya maksudnya kalau ada bidadari maka ada wildan ya. Dan mereka itu tunduk malu pandangannya ya, dan mereka sebaya umurnya. Dan inilah tempat kembali yang baik ya. Kita kan selalu ya merindukan rumah, betul nggak? Kita selalu merindukan kalau kita pergi kemana, kita pasti merindukan kembali ke rumah. Kita rindu tidur di kasur kita ya dengan bau kita yang khas itu. Kemudian kita rindu untuk duduk-duduk di sofa kita gitu. Kita rindu makan di meja makan kita. Nah, ini semuanya ini bayangkan bahwa nanti tempat kembali kita, artinya rumah kita itu untuk masa depan itu harus rumah yang baik. Rumah yang menjadikan kita kerasan, bukan rumah yang panas, yang penuh dengan siksaan. Nah, itulah yang Allah ingin dari kita. Kenapa Allah suka mengingatkan tentang surga dan tentang neraka? Seakan-akan ada orang yang buruk sangka, isinya mah Al-Quran mah surga neraka doang. Ya, justru ini sebagai tanda kasih sayang Allah. Allah mengulang kembali ya peringatan-peringatan ataupun kepada manusia supaya manusia jadi ingat gitu kan. Manusia banyak lupanya, banyak hilafnya. Kalau udah ngelihat dunia matanya jadi hijau ya. Oke, selanjutnya disebutkan di sini yuhallawna fiha min asawir min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusi wa istabraq. Jadi mereka itu dipakaikan, disematkan ya di dalam surga itu dengan asawiro, dengan gelang-gelang yang dari emas, gelang-gelang yang indah ya. Gelang-gelang yang Masya Allah ya, coba lihat dari gambar ini aja kita juga ngiler gitu ya. Saya sendiri terus terang saya nggak punya gelang yang bagus ya. Nanti aja buat surga.
Tapi, siapa sih yang nggak ngiler gitu ya, saya paling suka tuh ngelihat yang matanya biru, gelang yang atau perhiasan yang ada batunya biru gitu. Ada batu biru dan kemudian ada safir gitu dan ya berlian, wah Masya Allah ya. Tapi nggak papalah, nanti nanti ajalah daripada mikirin pengen dapat seperti itu, nanti waktu kita lalai, sedangkan tujuan kita adalah surga. Nanti sebentar lagi, nggak akan lama lagi ya. Baik ya, wa yalbasuna thiyaban dan akan diberikan pakaian dari yang pakaian hijau yang dari sundusin wa istabrok, dari sutra halus dan sutra tebal. Nah ini yang saya juga nggak pernah tahu, kalau sutra halus kita tahu ya, pakaian sutra halus, tapi sutra tebal tuh seperti apa? Walau alam, saya belum pernah tahu ya kalau sutra tebal, tapi di sana itu ada ya. Muttaqiina fiha 'alal araik dan mereka itu penghuni surga itu mereka duduk di surga, mereka berbincang-bincang, mereka tidak bekerja, mereka bersenang-senang, mereka duduk dengan teman-temannya dan saling membicarakan tentang apa namanya, beruntungnya mereka. Dan kadang-kadang mereka bertanya juga, "Ari si anu teh ka mana nya?" Gitu ya. "Oh, iya kok nggak ada ya?" Kemudian tanyakan ke malaikat, ternyata dia ada di dalam neraka. Dan kemudian minta ada yang dalam dalam satu ayat dalam satu surat disebutkan bahwa mereka itu juz 23 ya kalau nggak salah tuh, tentang ingin 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 ada yang anggota penghuni surga yang ingin silaturahmi kepada penghuni neraka, ya, dan diizinkan oleh Allah, tapi, mereka bisa berkomunikasi, tapi mereka si penghuni surga tidak harus masuk ke dalam neraka dan penghuni neraka tidak masuk ke dalam surga. Ya mungkin kayak gini ya, pakai Zoom gini kayak baik selanjutnya, nah, nikmat sawabu, sampai mana tadi? Nah, muttaqina fil anhari, nikmat sawabu wa hasunat murtafaqah. Dan inilah, nikmat ya, nikmat yang Allah berikan sebagai pahala untuk mereka yang hasunat, yang bagus, yang indah, dan tempat istirahat yang sangat diimpi-impikan, yang sangat diidamkan. Ya, ini ilustrasi di sini, ya ilustrasi saja ya, arti kita itu di sini, bajunya jelek gitu, bajunya cuman putih ya. Padahal, kalau di surga, wah bajunya malah lebih bagus ya, perhiasannya full ya. Pengen juga ya, pengen punya itu ya, pengen punya mahkota gitu ya di surga, aduh Masya Allah. Pengen kan boleh ya. Jadi, itulah yang akan kita apa, goal kita ya dalam kehidupan itu adalah surga. Baik, sekarang saya ingin ada sebuah ini yang di dalam kotak kuning ini ya, eee, pagi ini itu waktu saya menyiapkan materi ini saya ada melihat eee, dalam sebuah tayangan di YouTube ya, ada orang yang komen, seorang perempuan yang komen ya, dia berkata begini, udah saya edit sebetulnya, "Janji Allah itu sama dengan janji manusia," katanya gitu, "tidak pasti kapan pengabulannya." Buktinya sampai saat ini ketika berdoa saya meminta dan berdoa untuk dilunaskan dari hutang, dijauhkan dari riba, tetap saja tidak ada penyelesaiannya. Sholat udah, semua sudah dilakukan amalan-amalan yang dianjurkan, tidak ada perubahan. Kalau permintaan kecil saja bagi Allah saja dipersulit, apalagi yang besar. Bagaimana manusia masuk surga kalau ujian ini terlalu berat. Ya. Saya tertarik ya untuk bisa, dengan perkataan beliau ini untuk kita telaah karena ini bisa jadi menjadi pemikiran, banyak orang. Saya ingin bertanya pada teman-teman tentang komentar tentang pernyataan ini. Eee, kurang lebih seperti ini ya, kira-kira apa yang dirasakan oleh penulis ini? Kira-kira atau kepada Allah, apa yang dia rasakan kepada Allah? Apa yang salah dengan tulisan ini? Kira-kira apa solusinya? Ya. Silakan tulis di kolom chat. Saya ingin tahu nanti kita diskusi ketika saat, tanya jawab. Jadi, kira-kira, satu lagi saya bilang, apakah si penulis ini merasa bahwa Allah mendengar tulisan dia atau membaca tulisan dia? Nanti kita bahas bersama. Nanti tolong Teh Martina
atau siapa yang share screen ini, nanti kalau ada sesi tanya jawab, saya ingin ini di slide-nya itu di apa namanya, kita lihat lagi ya. Oke, selanjutnya. Ya, Bunda, sekarang waktunya sudah menunjukkan waktu jam 5 sore. Oh iya. Sudah waktunya tanya jawab atau Bunda? Oh, tanya jawab. Oke, kalau gitu udah waktunya. Baik, kita masuk tanya jawab aja nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan ya. Ini karena memang ayat 32 ini bab baru sebetulnya. Ini bab baru, pembicaraan baru gitu loh. Topik baru. Baik, Oke, Bunda. silakan. Siap, udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat kita. Yang pertama adalah pertanyaan dari saya, Bunda, yang mendistract tadi. Silakan. Apa namanya tadi saya mau tanya, ini kan ngobrolin Sultan Sulaiman, mau dong link filmnya gitu. Soalnya dulu pernah ada di TV, cuman kayaknya agak kurang pas deh. Gitu. Mungkin ceritanya mirip-mirip, tapi ada penggambarannya yang kurang pas. Mungkin Bunda punya referensi lain. Memang begini, saya tonton, pertama kali saya menonton film itu kan serial episode yang dibuat oleh orang Turki ya. Pertama saya kaget lihat film itu. Apa sih, kenapa seperti ini gitu kan. Ternyata setelah saya lihat lagi, oh iya ini itu adalah film seri. Jadi kalau kita sinetron gitu ya, sinetron, maaf. Jadi pasti tidak ada di situ ada kental masalah bisnis, ada banyak hal yang di situ yang mungkin tidak sesuai dengan pemahaman kita. Tetapi, saya melihat film itu dengan didampingi oleh sejarah. Jadi karena film itu saya tahu misalnya ada Sulaiman, ada si ini, ada si A, si B. Saya lihat sejarahnya di dalam, saya googling sejarahnya itu. Jadi dari situ saya bisa melihat sisi yang lain. Jadi tidak semata-mata pada film itu, gitu, tapi bisa melihat sisi yang lain. Tapi memang tidak mudah ya untuk bisa menggabungkan itu semua, karena kalau kita nggak pandai, kita jatuhnya akan melihat itu apaan sih sinetron kok kayak film kok kayak gitu. Tapi kalau kita bisa melihat hikmahnya didampingi oleh sejarah, maka banyak sekali yang bisa dipelajarin. Di situ cerita tentang masalah misalnya perbudakan. Jadi zaman itu masih ada perbudakan dan saya selama ini yang belum pernah mempelajari secara khusus tentang perbudakan, jadi belajar tentang perbudakan gitu. Karena oh ternyata begini status budak gitu kan. Begini status orang yang budak ataupun yang orang yang bebas misalnya gitu. Dan itu di situ ada juga jadi harus diseimbangkan gitu Marina tentang informasi dari sinetron yang saya anggap sebagai informasi awal dan itu harus diolah kembali oleh kita harus pandai-pandai dan kita melihat esensi daripada film itu. Kalau itu kenapa film begitu? Ya mungkin karena ada unsur bisnisnya gitu loh. Kalau nggak menarik kayak nggak akan bisa panjang gitu kan, karena ini unsur bisnis. Tapi dari situ nanti kita bisa dari situ ngelihat misalnya, ada didampingi oleh sejarah apa yang terjadi pada saat itu, ya. Saya belajar banyak dari situ, ya. Baik nanti, link-nya ya nanti Teh Tini punya juga kok. Baik selanjutnya apa Marina pertanyaannya? Nah, ini ada dari Teh Daisy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apakah seseorang masuk surga atau neraka juga termasuk kodo dan kodar? Terima kasih Mbak Hani. Oh ya. Iya. Jadi begini, Dokter Desi waktu itu belum sempat kayaknya ya, saya membahas tentang kodok dan kodar, khusus satu sesi membahas tentang kodok dan kodar. Jadi, apakah kodok, apakah kodar? Yang disebut kodok itu adalah kodok itu adalah sesuatu yang merupakan kehendak Allah. Fa idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin berkehendak sesuatu, maka terjadilah dan terjadinya tanpa harus dengan qadar atau takdir. Oke, jadi itu udah
prerogatif Allah, kita nggak bisa bertanya banyak halnya. Sama halnya dengan misalnya saya bertanya, kenapa Tante Desi atau Mbak Desi jadi dokter? Kenapa Mbak Desi malam ini makan makan sup sama ayam goreng? Kenapa Mbak Desi putranya 4 misalnya? Itu nggak bisa. Kenapa Mbak Desi tinggal di Singosari gitu? Itu kan namanya keinginan gitu loh. Sesuatu yang diinginkan, dan Allah juga mempunyai keinginan, dan keinginan Allah itu sesuatu yang di luar daripada sistem takdir, maka itu namanya kodok. Contoh dari kodok itu adalah penciptaan langit dan bumi, penciptaan Nabi Adam, penciptaan Nabi Isa, ya, sebagian daripada hal-hal yang di luar nalar itu adalah kodok, ya. Nabi Isa yang kemudian membuat mukjizat, menghidupkan orang mati, segala macam itu. Nah, sekarang kalau kodar itu apa? Kodar itu adalah satu, saya mengatakan kodar bukan hasil. Kodar itu bukan kejadian. Yang disebut dengan kodar apa disebut dengan takdir, ya. Takdir. Kodar dan takdir itu asal katanya sama, Mbak Desi. Jadi kalau disebut dengan takdir, takdir itu adalah suatu sistem. Kalau saya lebih mengibaratkan takdir itu seperti komputer atau smartphone. Jadi di dalamnya itu smartphone aja ya, smartphone. Di dalamnya itu ada aplikasi-aplikasi, ya. Nah, apakah ini disebut dengan aplikasi dalam sistem takdir? Jadi sistem takdir itu adalah smartphone-nya misalnya, ya. Semuanya itu adalah smartphone-nya. Maka ketika kita mau menjalankan HP itu, maka kita harus memasukkan inputan. Kita harus masuk ke aplikasinya, misalnya WhatsApp, kita harus ketik WhatsApp-nya, ketik, nanti kemudian enter keluar gitu kan. Nah, apa yang kita tulis dalam WhatsApp? Ya semau kita kan, semau penggunanya. Nah, itulah disebut dengan sistem takdir. Takdir itu bukan, ini yang terjadi masalah besar buat kaum muslimin memahami takdir. Mereka memahami takdir itu sebagai sesuatu yang statis, sesuatu yang given, yang sudah nggak bisa ditolak gitu loh, nggak bisa ditawar gitu loh. Sesuatu yang Allah yang menentukan, ya, kita melakukan apapun itu Allah yang menentukan. Sebetulnya tidak. Sebetulnya takdir itu seperti yang saya bilang, seperti smartphone. Jadi kalau kita memasukkan di dalam smartphone kita kata-kata yang baik, misalkan kita ambil aplikasi WhatsApp. Kalau di dalam kehidupan dalam sistem takdir, aplikasi WhatsApp itu adalah silaturahmi gitu loh. Aplikasi silaturahmi misalnya gitu. Nanti ada hukum-hukumnya, kalau silaturahmi maka dipanjangkan umur, kalau silaturahmi nanti akan dimudahkan urusan, itu namanya sistem-sistem, itu adalah ada di dalam Quran dan hadis ya. Skep-skep yang ada di dalam sistem takdir itu adalah Quran dan hadis. Nah, jadi kembali, jadi kalau di dalam takdir itu kita yang menentukan. Kita yang menentukan kita itu mau gimana itu. Yang disediakan Allah adalah sistemnya. Kita yang menentukan outputnya baik atau enggak baik. Sama dengan seperti misalnya seorang pasien ya, Tante Desi ini dokter ya, jadi saya ngasih ini coba permisalannya tuh seorang pasien yang sakit kolesterol. Ya. Dia pilihannya ada di tangan dia. Dia mau sehat apa mau tetap sakit. Dia mau sehat, jadi dia harus mengurangi makanan-makanan yang mengandung kolesterol, dia harus banyak makan sayur misalnya atau buah-buahan, kemudian dia tidak boleh terlalu stres, terus banyak berolahraga. Nah, itu akhirnya dia akan bisa, insya Allah bisa sembuh kalau dia melakukan dengan tepat, dia akan sembuh dari penyakit kolesterolnya, terkontrol. Tapi kalau dia tidak mau tahu, dia bilang, "Ya, namanya gulai mah enak banget," gitu kan ya. Nggak mau dia berhenti makan gulai, nggak mau dia berhenti untuk makan yang manis-manis ya. Akhirnya kolesterolnya makin naik dan resikonya menanti di sana heart attack misalnya, atau yang lebih fatal lagi kematian. Ya, jadi siapa yang menentukan dia mati? Jadi
Kan malaikat Mbak yang nyabut nyawa. Iya, malaikat nyabut nyawa itu juga tergantung ordernya gitu loh. Maksudnya order dalam arti seseorang tuh meninggal itu sebetulnya ada hitungan takdirnya. Ada hitungan takdirnya. Kalau seseorang kalau seseorang sakit dia tidak berobat, dia tidak melakukan usaha, dia tidak berdoa, dia cuek-cuek saja, dia bahkan nyatau nyuntik drugs atau apa ya dia mati cepat lah, mati muda lah gitu. Dan itu dia yang menentukan mati kapannya dia gitu. Terus apa yang ditentukan oleh Allah dalam masalah kematian misalnya, yaitu amalnya kita. Sebetulnya ada sebuah hadis yang mengatakan doa itu merubah takdir. Doa dan ini Masya Allah yang sungguh Allah hebatnya Allah, baiknya Allah itu, kalau Allah itu mempunyai shortcut, jadi kalau di apa ya, shortcut tahu ya, kalau di komputer itu kontrol Alt Del gitu ya, kalau di HP itu dipencet seret gitu, jadi tek gitu, bisa 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 mati restart misalnya kan gitu. Nah kalau kalau Allah itu, shortcut-nya Allah itu adalah kodoknya itu. Allah itu bisa bisa melakukan sesuatu tanpa mengikuti sistem takdir yaitu dengan kodoknya itu. Allah bisa menjadikan Maryam melahirkan tanpa seorang ayah, bisa gitu. Ini kodok. Ya, sedangkan takdir itu adalah sistem yang Allah buat dan Allah tidak mau ikut-ikut di dalam sistemnya itu karena sistemnya itu sudah berjalan, tapi Allah punya shortcut yaitu kodoknya tadi. Dan manusia juga dikasih shortcut. Nah ini hebatnya itu. Manusia tuh dikasih shortcut. Apa shortcutnya? Itu doa. Shortcut itu untuk meng-cancel lah sesuatu. Contoh ada seseorang ya dalam ada cerita Nabi Musa yang ada seorang laki-laki yang datang dan Nabi Musa diberikan wahyu bahwa dibisikkan oleh malaikat atau gimana bahwa dia itu akan mati si orang ini gitu. Esok tuh dia nggak akan jadi pengantin malam ini karena rencana dia akan jadi pengantin malam ini dan tapi kata malaikat enggak dia akan mati. Ternyata besoknya dia tuh jadi pengantin. Besoknya lagi dia masih berumur panjang sampai dia berumur yang sangat panjang. Ternyata setelah itu ditanyakan oleh Nabi Musa, "Loh kok dia malaikat maut nih kok dia masih hidup katanya dia mau mati nih jadwalnya mati sebelum menikah." Iya, ternyata dia itu bersedekah. Sedekahnya itu yang memanjangkan umur dia. Begitu. Jadi qadar itu atau takdir itu adalah sistem bukan kejadian. Contoh, ada kalimat yang salah dari misalnya selebritis mengatakan, saya memang sudah ditakdirkan untuk bercerai, ya. Siapa sih orang yang mau bercerai? Kalau Allah sudah mentakdirkan saya bercerai ya apa saya harus bisa apa gitu. Tapi tunggu dulu, ya. Kenapa dia bercerai, kenapa yang lain tidak bercerai? Gitu. Ya tergantung yang melakukannya ini. Kalau misalnya diminta Allah bilang sabar, ya sabar. Allah bilang berdoalah kepadaku, sholat malam dilakuin. Ada yang dengan sedekah, kemudian ya berusaha menyelesaikan solusi, mendapatkan solusi permasalahannya dengan cara-cara Allah. Dan alhamdulillah kemudian suaminya menjadi lebih baik, akhirnya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, tapi itu perlu perjuangan. Begitu. Tapi ada orang yang dia, apa namanya, dia suaminya salah sedikit dia juga membalas gitu kan. Kemudian, dia marah-marah, ya akhirnya jadi geger, akhirnya bercerai. Ya ini kenapa ya? Karena perbuatan dia sendiri. Ya salah satu atau kedua-duanya lah gitu. Nah jadi ini yang apa namanya, buat saya kalimat itu tidak tepat. Karena dia yang menentukan sebetulnya apakah dia bercerai atau tidak. Kecuali kalau misalnya jadi takdir tuh saling bersilangan ya Mbak Desi ya, bersilangan gitu. Jadi ada yang silangnya tuh pas jadi masalahnya kita nggak ngerti persilangannya tadi di mana. Cuman kalau kita belajar Al-Qur'an kita tahu apa yang harus kita lakukan supaya terjadi yang buruk. Itu kalau kita mau belajar satu demi satu Al-Qur'an nanti kita bisa, maaf ya, memperbaiki masa depan kita. Itu. Oke Mbak Desi kalau ada yang mau ditambahkan silakan dibuka saja mikrofonnya kita bisa berdiskusi. Silakan Mbak Desi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Gimana? menjadi iya sedikit lebih memahami, tapi masih bingung juga sebenarnya. Eh, karena kadang-kadang kan kita membuat kesalahan ya, Ya. yang sebenarnya kita udah pikirkan itu matang-matang ya, tapi ternyata masih salah juga di Wih, luar ya nggak apa-apa. kuasa kita. Mbak Ternyata Desi, salah tuh nggak apa-apa, Mbak. Iya, itulah itu tadi hebatnya sistem takdirnya Allah itu, kita salah tuh nggak apa-apa. Karena ada obatnya. Orang bersalah pun bisa jadi pahala, Mbak. Orang bersalah itu bisa jadi pahala. Bagaimana caranya? Caranya dia dia pikirkan lagi, saya salah, kenapa saya salah? Dan minta sama Allah, ya Allah kalau saya salah, salahnya di mana? Atau tanya sama seseorang, ya. Kemudian setelah itu diperbaiki kesalahannya. Istighfar, perbaiki salahnya, dan dia akan menjadi orang yang lebih baik. Yang tadi man ahsana amala tadi, orang yang menjadi lebih baik amalnya. Jadi saya sendiri termasuk orang yang kadang-kadang udah aja kerjain aja gini. Salah gimana? Nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Itu. Karena daripada tidak mengambil keputusan, nanti malah jadi masalahnya jadi tidak ada solusinya ya, tapi kita harus ambil keputusan. Kadang-kadang keputusan kita bisa salah dan itu tidak apa-apa karena kita manusia dan kita tetap harus belajar. Gak apa-apa Mbak Desi, kita salah itu nggak apa-apa ya. Karena dengan salah itu kita akan jadi lebih pintar, insya Allah kita jadi lebih solehah, insya Allah kita ilmunya juga bertambah. Aduh maaf tadi ini ya dipotong ya. Amin amin. Terima kasih Mbak Ani, makasih. Iya sama-sama. Jangan pernah merasa takut untuk berbuat salah karena kita tidak akan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang terus kemudian oh ya saya salah, saya perbaiki. Salah lagi, perbaiki lagi, salah lagi, perbaiki. Dan itu selama proses kita menjadi lebih baik itu Allah catatkan. Allah catatkan itu menjadi amalan soleh kita gitu. Amalan soleh itu tidak selalu berarti kita sedekah, tidak berarti cuman keluar ya, tapi juga amal soleh itu ke dalam. Jadi memperbaiki diri sendiri ya. Jangan merasa terlalu bersalah. Artinya di saat kalau kita berbuat salah, ya kita memang manusia, nggak apa-apa. Kita perbaiki aja. Dan kita akan menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Desi untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Ani. Ya, selanjutnya silakan ada lagi Teh Marina. Ya Bunda, tadi ada pertanyaan dari Teh Desi sudah terjawab. Ini ada tanggapan dari Bu Agustini mungkin mengenai film yang tadi ya, Magnificent Century. Magnificent Century ya Bu Hani. Iya betul, Magnificent Century. Tapi hati-hati kalau itu translate-nya bahasa Indonesia, bukan yang bahasa Indonesia bukan di Magnificent. Tapi kalau Magnificent Century ini translate-nya bahasa Inggris itu lebih baik, ya. Yang bahasa Indonesia kacau, ya jangan parah itu. Tapi ya ini Magnificent Century. Tapi memang kembali lagi harus didampingi juga, harus berpikir. Jadi kalau melihat ini jangan, saya melihatnya sebagai hasanah keilmuan. Jadi bukan sebagai sebagai sekedar hiburan. Jadi harus ada balance-nya, harus lihat sejarahnya, googling sejarahnya siapa Sultan Sulaiman. Dan yang menarik lagi di sini, ternyata istrinya itu adalah para budak. Saya selama ini nggak pernah tahu ilmu tentang perbudakan. Tapi ternyata memang di dalam Al-Quran disebutkan babi aimanihim, bahwa kamu boleh menikah itu 1, 2, 3, 4 atau yang selebihnya adalah budakmu. Artinya budak itu beda statusnya dengan istri gitu. Dan ada hal-hal khusus yang saya yang jadi belajar, oh ternyata begitu. Dan ketika budaknya menjadi seorang yang bebas, maka si budak ini mengatakan saya tidak bisa, ketika dipanggil itu si budak ini menolak. Kenapa kamu menolak? Sultannya marah kan? Karena saya adalah seorang yang bebas, saya bukan budak lagi. Jadi kalau saya harus bertemu di kamar, maka harus harus suami istri, maksudnya harus menikah, harus ada akad nikah
maka dijadikanlah akad nikah. Saya jadi baru paham, oh seperti itu ya, gitu ya. Jadi karena banyak hal ya. Nanti kita ngobrol lagi lah. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Nanti kalau sudah ada waktu kita ngobrol lagi tentang Sultan Sulaiman selanjutnya. Baik Bunda. Oh mohon maaf, ini ada tanggapan dari Ibu Ani Arustawati. Ya. Putus asa, buruk sangka. Mungkin Nah, betul. Chat dari Bunda itu ya, yang Bunda lihat. Iya, nggak apa-apa, udah di sini aja, nggak usah disebutkan, nggak usah ditayangkan. Jadi buruk sangka, betul Teteh. Ini Teh Ani, ini ya buruk sangka sama Allah. Dia itu nggak tahu siapa Allah, tapi dia menganggap Allah itu sama dengan manusia. Salah besar. Allah bukan manusia. Manusia itu makhluk, Allah itu pencipta. Kita super duper lemah, Allah maha kuat. Kita kelepek-kelepek karena satu virus yang tidak terlihat, Allah tidak terkena oleh virus corona. Kita perlu bekerja untuk bisa mendapatkan sesuap nasi atau pakaian ataupun tempat tinggal. Allah tidak perlu melakukan itu, Allah punya segalanya gitu. Itu buruk sangka. Ya, putus asa, betul dia putus asa. Dia karena dia tidak tahu harus berjalan kemana. Tapi saya juga ingin menambahkan bahwa dia ini tidak merasa tulisannya dibaca oleh Allah. Jadi dia itu tidak merasa Allah ada di depannya. Kalau merasa Allah ada di depannya, dia akan berani tuh nulis seperti itu. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh manusia, bahwa banyak di antara mereka yang melupakan Allah. Lupa bahwa Allah itu bisa lihat, lupa bahwa Allah itu bisa dengar, bahkan Allah bisa mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Ya, putus asa, buruk sangka. Dan kemudian dia bilang kan saya sudah berdoa ya, saya sudah sholat, saya sudah berdoa. Tapi bagaimana dengan maksiatnya? Sudahkah dia bertobat dengan maksiatnya? Saya masuk kasih contoh ya. Misalnya gini, ada seseorang yang saya mau minta tolong nih ya sama tetangga saya misalnya. Saya mau minta tolong tapi saya dan saya mengucapkan semua kata-kata itu tadi. Ah, kamu suka ingkar janji, kamu janji apa? Mau mau ngirimin saya ayam panggang. Apa kamu memang orang suka ingkar janji? Sudah kamu udah janji tapi mana sampai sekarang ayam panggangnya nggak datang-datang gitu kan. Dan segala macam gitu. Kira-kira orang itu marah nggak, tetangga saya tuh marah nggak sama saya? Ya ini bilang mau ngasih ayam panggang ya, mau pengen dikasih ayam panggang tapi dia sendiri nggak pernah ngasih, dia nggak pernah berbuat baik sama tetangganya dan dia tidak merasa salah dengan tidak pernah berbuat baik, tapi dia mewajibkan tetangganya untuk menolong dia, untuk ngasih dia ayam panggang. Something wrong kayaknya di situ. Jadi dalam beberapa ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah tidak suka dengan orang yang suka hanya ingat pada Allah ketika dia sedang susah. Hanya meminta, dan dia minta doanya cepet-cepet. Ada yang salah. Kita harus mendekat kepada Allah. Kita harus senangkan Allah. Kita harus menjadi hambanya yang dia sukai. Baru setelah itu kalau kita meminta, kita akan diberikan. Bahkan tidak minta pun diberikan. Ada sebuah hadis disebutkan bahwa apabila seseorang itu terlalu sibuk untuk beribadah kepadaku atau membaca kitabku, maka terlalu sibuk dia untuk berdoa, karena dia terlalu sibuk untuk beramal. Maka aku akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada kalau dia meminta. Ya, jadi kalau sudah dekat sama Allah juga nggak minta juga dikasih gitu. Sama halnya dengan kalau kita sayang dengan seseorang, dia nggak minta, kita kasih. Karena kita sayang sama dia. Nah itu yang kita poinnya harus bagaimana kita bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah. Terima kasih Teh Ani untuk untuk komentarnya. Ya, terima kasih sekali. Selanjutnya ada dari Alia Sofia. Assalamualaikum, izin menyampaikan pendapat. Menurutku, apa yang diungkapkan orang itu membuat pertolongan Allah terpending, kalau kata Bunda. Karena orang itu secara tidak sadar menyepelekan kekuasaan dan pertolongan Allah. Padahal bantuan Allah bisa datang dari mana saja dan kadang tidak disangka-sangka. Betul. Ya betul. Dia ini orang yang ini terpending dia, karena dia kan
Kan dalam hadis disebutkan kalau misalnya seseorang mata mengatakan mata kapan pertolongan Allah datang. Dia merasa sudah besar amalnya. Kapan kok udah nggak datang-datang? Saat itulah maka pengabulan doanya itu akan di pending, ya, bukan di cancel tapi di pending, gitu. Makanya kalau orang berbuat salah tapi kemudian dia jadi soleh, bisa jadi nanti dapat karunia yang banyak. Kenapa? Hasil daripada doa-doanya yang dulu yang belum dikabulkan sama Allah gitu. Oke, jadi tetap semangat berbuat baik ya. Jadi betul, terima kasih Ananda alias Sofia. Ini kayaknya alias Sofia ini yang sedang merantau di Malang ya, kayaknya ini. Oke. Tidak sadar menyepelekan kekuasaan dan pertolongan Allah. Betul, bantuan Allah itu bisa datang dari mana saja dan kadang tidak disangka-sangka. Itu betul sekali. Ya, bantuan Allah tuh kadang-kadang ada juga orang begini yang berkata begini nih. Kalau, kamu harus bantu saya gitu loh. Ketika orang mengatakan, "Kamu harus bantu saya," maka saat itu dia menutup pintu pertolongan yang lain dari Allah. Itu yang salah sikap dari manusia. Kadang dia hanya pengen mendapatkan bantuan dari seorang manusia. Padahal yang harus dilakukan adalah bagaimana dia cari tahu bagaimana cara bisa mendapatkan pertolongan Allah. Dan lakukan, maka setelah itu pertolongan akan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka dan bisa datang dari mana saja, seperti yang dikatakan oleh Ananda alias Sofia. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Selanjutnya sudah, Bunda. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ada yang meminta izin, Teh Desti Haswati, Afwan Bunda, dan Tata izin live mau pulang berkendara motor. Iya. Nah, dan sekarang waktunya sudah jam 5.28 menit. 28 menit ya, oke. Masih ada 2 menit lagi sih, Bunda. Mau kita isi apa nih? Oh, itu ada, tadi kayaknya ada slide-nya belum selesai deh ya. Coba tayangkan, siapa yang tadi menayangkan slide. Ada satu slide yang terakhir yang belum. Asuransi apa, Bunda? Yang paling akhir ini kan kita nggak bahas ya, jadi lagi teh karena kita nggak bahas, selanjutnya lagi. Nah ini dia. Ini dari Teh Nini, quote dari Teh Nini ya. Coba ada Teh Nini nggak di sini? Hehe. Belum tidak gabung ya hari ini. Oke. Ini saya senang sekali dengan quote-nya beliau ini ya. Sedikit cobaan di tengah limpahan anugerah. Ujian kesusahan itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada limpahan nikmat yang Allah hadirkan untuk kita. Hanya saja kebanyakan manusia lebih fokus melihat kesusahan yang sedikit itu dan lupa akan kenikmatan yang banyak. Akibatnya hidup pun terasa sempit di tengah limpahan anugerah. Ya, alhamdulillah saya senang sekali dengan quote Teh Nini ini ya. Dulu saya juga suka bikin quote-quote ya, sampai ada orang yang mengkoleksi quote saya. Tapi sekarang saya udah nggak bikin quote lagi, karena saya ada hal yang lebih penting untuk disampaikan, yaitu Al-Quranul Karim. Setiap orang pada posisinya, yang penting membawa manfaat dan membawa kebaikan buat kita semua. Ya, jadi jangan lupa untuk tetap bersyukur, karena arti daripada quote ini adalah kenapa kita masih tetap harus bersyukur apapun yang terjadi, kita harus tetap bersyukur karena memang terlalu banyak, ada banyak sekali yang Allah berikan kepada kita, dan kalaupun kita diuji oleh satu hal, maka itu adalah hanya untuk supaya kita bisa naik kelas, bisa berpahala yang lebih banyak dan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Terima kasih kepada saudara-saudara yang tercinta. Ada Bude Sawitri, ada tetangga saya, Ibu Yeti, dan juga teman-teman semuanya dari sini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya.